Selamat siang Pak Wawan. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Ibu Anissa. Ada apa Bu? Saya melihat Bu Anissa ini sepertinya kok agak murung ya. Kayak kurang bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Ibu? Mungkin ada yang bisa saya bantu. Mohon maaf Pak, saya jadi mengganggu waktunya Bapak. Nggak apa-apa kok Bu. Tidak apa-apa. Ini saya juga tidak merasa terganggu. Jadi nggak apa-apa. Begini Pak, saya itu mau curhat tentang masalah saya. Saya itu ingin mencarikan solusi gitu loh Pak. Apakah Pak Wawan bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu. Dengan senang hati, insya Allah saya akan bersedia membantu apa yang Ibu permasalahkan. Kira-kira apa ini yang bisa saya bantu Bu? Begini Pak, sebenarnya itu saya itu mempunyai masalah. Saya ingin mendapatkan solusi yang sedang saya hadapi Pak. Masalah ya Bu ya. Kira-kira masalahnya apa ya Bu ya? Coba Ibu menceritakan apa yang mungkin Ibu rasakan gitu ya. Apa yang mungkin Ibu rasakan, monggo diceritakan saja. Barangkali ya Bu, mungkin nanti saya bisa bantu. Begini Pak Wawan, Bapak kemarin ingat tidak pas ada pengawas yang datang? Ya beberapa hari yang lalu kan ada pengawas yang supervisi kita di kelas. Waktu supervisi itu, saya itu mendapatkan teguran Pak dari pengawas. Gitu. Jadi ketika Ibu itu disupervisi oleh pengawas, Ibu ditegur oleh Bapak pengawas. Begitu ya Bu ya? Lalu apa ini yang membuat Ibu itu mendapat teguran dari Bapak pengawas kita? Gini Pak, kalau menurut saya ini tuh masalahnya tidak serius Pak. Masalahnya tidak serius. Tidak serius. Maksudnya gimana ya Bu ya? Masalahnya tidak serius. Maksudnya gimana ini ya? Bisa dijelaskan lagi? Maksudnya itu begini Pak. Pengawas itu kemarin itu pas supervisi itu mengkritik saya tentang proses mengajar saya Pak. Oh, jadi begitu. Jadi proses mengajar Ibu itu dikritik oleh Bapak pengawas sewaktu Ibu disupervisi. Begitu ya Bu ya? Terus mohon maaf nih, apa yang membuat proses mengajar Ibu itu dikritik oleh Bapak pengawas? Mohon maaf nih Bu ya, kalau boleh tahu ini apa ini? Gini Pak, kemarin itu Bapak pengawas itu seperti keberatan Pak. Waktu saya mengajar, nah saat mengajar itu saya itu tidak menggunakan buku teks Pak. Oh begitu. Terus bagaimana tanggapan Ibu sendiri dengan respon dari Bapak pengawas tersebut? Sejujurnya itu saya itu sudah menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber Pak. Yang saya dapat itu dari buku referensi di perpustakaan. Nah, yang saya ambil, yang penting
mengacu Pak pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan jawaban seperti itu, Bapak pengawas itu seperti merasa tersinggung gitu Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, mohon maaf nih, saya tanya pada Ibu dulu ya. Selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses kegiatan belajar mengajar biasanya? Ya, seperti tadi Pak yang sudah saya sampaikan kepada Pak Wawan, kalau saya itu mengajar untuk mencari buku di perpus dan saya menampilkan video Pak, video yang menyenangkan, pembelajaran yang interaktif, seperti itu Pak. Begitu ya Bu ya. Sebenarnya bagus tuh. Tapi mengapa Ibu dalam hal ini kok tidak menggunakan buku teks? Kira-kira alasannya apa Bu? Kalau menurut saya loh Pak, menurut saya itu sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa Pak dalam memotivasi dan ini juga mengacu pada kurikulum. Jadi saya berpikir tidak perlu begitu. Gitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya sudah bagus itu ya Bu ya. Ibu menggunakan video, menggunakan bahan-bahan yang interaktif, walaupun di sini Ibu tidak menggunakan buku teks. Ini Bu, walaupun begitu, kita juga harus melihat dari hasilnya ya Bu ya. Bagaimana hasilnya saat Ibu itu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut, menggunakan video, menggunakan bahan interaktif, siswa sudah menyenangkan. Lah, hasilnya bagaimana Ibu? Apakah sudah memenuhi kebutuhan belajar seluruh siswa? Seperti yang kita tahu ini Bu ya, karakter siswa itu kan tidak sama ya Bu ya, berbeda-beda. Gaya belajar siswa pun kita tahu juga bermacam-macam. Betul juga ya Pak. Kenapa kemarin saya tidak berpikiran seperti itu? Saya tidak sampai berpikiran sampai ke sana Pak. Selama ini memang ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal Pak. Iya Ibu. Itulah pentingnya buku teks Ibu. Sebagai sumber dari belajar, sebagai sumber belajar utama. Mungkin menurut saya ya Bu ya, mungkin ini harapan dari Bapak pengawas kita itu kemarin adalah seperti itu. Jadi supaya Ibu selain menggunakan video-video media pembelajaran, tapi masih juga tetap menggunakan buku teks sebagai sumber belajar yang utama. Ya, saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Iya Ibu. Nah, gini Ibu, setelah Ibu bercerita ini, sekarang bagaimana perasaannya? Gini Pak, sekarang beberapa hari ini saya itu kurang nyaman Pak. Saya menjadi resah, saya kepikiran terus Pak, sampai pekerjaan yang saya itu sampai semua terbengkalai Pak. Ya gara-gara masalah ini saya bingung. Oh gitu ya Bu ya. Jadi gini, beberapa hari ini Ibu merasa resah, kurang nyaman, karena kepikiran terus akan masalah yang Ibu alami gitu ya, sehingga mengakibatkan pekerjaan yang lainnya mungkin terbengkalai gitu ya Bu ya. Lalu
apa yang membuat Ibu itu merasa tidak nyaman selama ini? Betul, Pak. Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu begini, karena Bapak pengawas itu menyampaikan masalah ini kepada kepala sekolah, Pak. Saya itu takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari begitu, Pak. Ya. Jika saya dapat menyimpulkan, Ibu ya, kesimpulan saya itu yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat Ibu disupervisi, Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber utama, ya, sebagai sumber belajar utama. Dan ketika pengawas itu memperingatkan Ibu memberikan argumen, sehingga barangkali ini membuat Bapak pengawas kita itu merasa ya bisa dikatakan tersinggung gitu ya Bu ya. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Kesimpulan saya seperti itu, benar Bu ya? Iya Pak. Gini Pak, kira-kira saya itu akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah apa tidak ya Pak Awan? Kalau menurut saya Ibu ya, ini kalau menurut saya, untuk masalah ini Bu, mungkin Ibu lebih ke refleksi dulu. Mungkin kita refleksi dan lebih ke mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, ya kita harus siap menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau ini akan menyampaikan hal-hal yang positif, sehingga harapannya nanti pastinya adalah membuat Ibu lebih bersemangat dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak. Ya Ibu. Terus dari apa yang sudah Ibu sampaikan ini, kira-kira apa ini rencana Ibu ke depannya? Saya berniat untuk menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini, Pak. Ibu akan menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Lalu mungkin ada hal lain yang akan dilakukan, Ibu? Saya juga akan menemui pengawas, serta saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar berikutnya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada beliau bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik, Pak. Iya, Ibu. Lalu kira-kira ini bagaimana dengan proses belajar mengajarnya Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Belajar yang lain seperti video pembelajaran, gambar-gambar yang kemarin juga akan saya terapkan. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan Baik Ibu, baik, bagus sekali. Saya setuju dengan ide itu Ibu. Alhamdulillah, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah, Pak. Iya, syukurlah Ibu. Ibu sudah merasa lega dari yang sudah Ibu rencanakan tadi. Kira-kira ini komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, Pak. Baik Ibu, bagus itu. Kira-kira ini Bu, dukungan apa yang Ibu butuhkan
untuk bisa melakukan komitmen tersebut? Gini Pak, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama belajar mengingatkan. Itu ide bagus sekali, Bu. Semoga segera terselesaikan ya, Ibu ya. Apa yang menjadi pekerjaan kita dapat mengerjakan dengan suasana hati yang tenang, nyaman, ya, tanpa dihantui rasa-rasa yang tidak menyenangkan gitu ya Bu ya. Amin. Terima kasih banyak ya Pak ya waktunya sudah mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya sudah merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin, amin ya Bu ya, amin. Sama-sama Ibu, terima kasih juga, sama-sama. Maaf ya Pak Wawan, ini kebetulan saya tuh sudah ada janji dengan murid saya. Ini mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya ya Pak ya. Nggih, Bu, monggo ya, monggo. Terima kasih juga, monggo silahkan. Terima kasih Pak, salam sehat dan bahagia. Salam sehat juga Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Bapak sendiri apa kabar? Aduh Ibu, saya ini kok ya agak kurang baik Bu. Loh, ada apa Pak Wawan? Kalau saya perhatikan, akhir-akhir ini Pak Wawan terlihat murung, tidak seceria biasanya. Itu dia Ibu. Kira-kira Ibu ada waktu nggak ya sekarang ini untuk saya ajak ya sedikit ngobrol gitu? Bisa Pak, kebetulan hari ini anak-anak itu jadwalnya PJOK. Jadi saya ada waktu sekitar 1 jam Pak. Iya. Baik Ibu. Kalau begitu, begini Bu, saya mau curhat. Kebetulan anak-anak ini juga waktunya pembelajaran agama Ibu. Jadi saya juga waktu kosong ini Bu. Oh iya, jadi kira-kira Pak Wawan itu mau membicarakan apa Pak hari ini? Begini Bu, saya ini ingin curhat, sharing gitu ya Bu ya. Harapan saya nanti dapat solusi Bu dari permasalahan yang membuat saya murung ini Bu, permasalahan yang saya hadapi ini. Iya Pak, mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi. Jadi, saya bisa membantu apa ya Pak? Begini Bu, saya itu bingung harus mulai dari mana ya Bu ya. Aduh. Coba gini Pak, pelan-pelan. Ceritakan apa yang Bapak rasakan sekarang. Saya itu bingung Bu. Seperti yang kita tahu bahwa sebentar lagi anak-anak kita itu kan akan mengikuti penilaian akhir semester ya Bu ya. Tapi ada satu siswa yang jarang masuk sekolah Ibu. Jadi gini, Bapak itu bingung karena sebentar lagi akan diadakan penilaian akhir semester. Sementara ada satu siswa yang jarang masuk sekolah, begitu Pak Wawan? Iya Ibu. Saya itu kok gini ya Bu ya. Saya merasa khawatir kalau dia itu ketinggalan pelajarannya Ibu. Terus terang Bu, saya kepikiran terus sama satu siswa ini. Satu siswa yang jarang masuk ini Ibu.
Jadi Pak Wawan bingung karena sebentar lagi akan diadakan penilaian akhir semester. Terus ada siswa juga yang jarang masuk sekolah, sehingga kepikiran terus, begitu ya Pak? Iya, Ibu. Kalau seperti itu, apa hambatan Bapak untuk membuat murid tersebut masuk sekolah, Pak? Jadi begini, Bu. Murid saya ini tidak masuk sekolah itu kalau di rumah disuruh menjaga adiknya yang memang masih balita. Jadi sama orang tuanya itu disuruh menjaga adiknya ini. Jadi anak ini nggak bisa masuk sekolah, Ibu. Lalu tindakan apa yang sudah Bapak lakukan? Saya sudah pernah melakukan home visit ke rumahnya, Ibu. Tapi pada waktu itu saya lihat itu memang kondisinya si anak ini memang sangat dibutuhkan di rumah untuk merawat adiknya. Karena ibunya sudah meninggal, Ibu. Ibunya sudah meninggal dan seperti yang kita tahu, bapaknya ini harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau seperti itu, bagaimana cara Bapak mengatasi masalah tersebut? Apa ya, Bu ya? Mungkin gini, Bu. Saya akan menemui orang tuanya lagi untuk membicarakan hal ini. Kalau bisa, murid saya itu biar bisa masuk setiap hari, meskipun mungkin dia bawa adiknya ke sekolah. Kalau bagi saya sih nggak masalah itu. Begini Pak, apa bisa belajar dengan membawa adik tanpa mengganggu teman-teman yang lainnya? Aduh, bener juga ya Bu ya. Pasti akan mengganggu proses belajar mengajar juga ya Bu ya. Ya. Terus, kira-kira kalau seperti tadi mengganggu atau alternatif yang lain yang bisa Bapak lakukan gimana Pak? Yang atau gini Bu ya. Mungkin saya akan komunikasikan kepada orang tua ini supaya meminta bantuan kepada kerabat dekatnya Ibu untuk menjaga si bayi ini selama ditinggal bapaknya untuk bekerja. Kebetulan itu kan kerabatnya ada yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Yang bagus Pak, kalau menggunakan kerabat. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah membicarakan semua itu dengan bapaknya? Lalu bagaimana dengan ketertinggalan pelajaran siswa tersebut, Pak? Iya Bu. Saya akan segera menemui orang tuanya, orang tua Dina ini, untuk membicarakan permasalahan tersebut. Dan untuk materi pembelajaran yang tertinggal, saya akan berusaha untuk memberikan semacam rangkuman materi gitu ya Bu ya, untuk bisa dipelajari oleh Dina di rumah, sehingga Dina bisa mengejar ketertinggalan pelajarannya itu. Begitu. Kira-kira loh Pak, siapa yang bisa Bapak libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bapak tersebut? Saya bisa melibatkan anak-anak Bu, anak-anak satu kelasnya Dina ini, anak-anak kelas 4. Dan untuk masalah menjaga bayi tadi, saya akan bekerja sama dengan orang tuanya Dina. Ya, bagus sekali Pak pemikirannya. Sepertinya Pak Wawan telah menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Terus, apa yang bisa dilakukan dalam waktu terdekat ini, Pak?
mungkin ini Bu, ini harus cepat ini ya Bu ya. Mungkin nanti sore, saya nanti setelah pembelajaran berlangsung, berakhir, bapaknya sudah pulang dari kerja, saya akan menemui orang tua Dina ini untuk membicarakan masalah tersebut. Dan saya juga akan menyiapkan materi pelajaran yang tertinggal untuk Dina. Saya akan membuat rangkuman, saya akan memberikan materi-materi itu nanti selepas pulang sekolah nanti. Ya. Ya, baiklah Bapak. Itu tadi solusinya sungguh sangat tepat sekali. Jadi memberikan materi untuk Dina. Kemudian semoga Pak Wawan selalu semangat ya, dan dengan langkah-langkah yang Dina bisa mengejar ketertinggalan pelajarannya serta bisa mendapatkan hasil yang memuaskan ya Pak. Amin, amin, amin. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhat saya ya Bu ya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Ya Pak Wawan pasti bisa. Semangat terus Pak. Iya Bu, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu ya. Ini mohon maaf saya harus masuk, ini kelihatannya jamnya sudah hampir selesai. Terima kasih sekali ya Bu ya atas solusi yang sudah kita hasilkan dari pembicaraan ini. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.